Bapak Ibu hebat semuanya, selamat berjumpa kembali dalam modul 3.1.A.9 terkait dengan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bersama saya Ninyoman Ayu Budi Ciptaningsih, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Tual dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Tual. Fasilitator yaitu Bapak Edi Sarwito dan pengajar praktik yaitu Ibu Jumila Latar. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka khususnya Ingarso Sungtulada memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. KHD berpandangan bahwa sebagai seorang guru itu harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Pada waktu mengambil keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing Madyo Mangun Karsa, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Peran guru hanyalah sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tuturi Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai tersebut bukan hanya yang terlihat oleh mata, tetapi merupakan bagian yang besar ada di dalam alam bawah sadar kita. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Ada 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pemikiran berbasis peraturan. Kedua, pemikiran berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga prinsip tersebut sangat relevan dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching dengan langkah Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pembimbingan oleh fasilitator dan pendamping membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid? Sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut dapat saya pertanggungjawabkan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu untuk mengelola perbedaan kebutuhan belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik.
Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas, untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk rujukan moral ataukah dilema etika. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas, sebagai seorang guru kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang saya hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah adanya perbedaan pendapat yang disebabkan adanya perbedaan sudut pandang sebuah kasus, adanya rasa kekhawatiran terhadap keputusan yang diambil apakah tepat atau tidak, dan masih perlu adanya sosialisasi yang rutin tentang cara penanganan sebuah kasus dengan menggunakan paradigma baru. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Hal ini tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian. Jika sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar. Namun, sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid belum dapat dikatakan merdeka dalam belajar, dan tentunya murid tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Jika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya yaitu pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur Bagja.
Pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikianlah koneksi antar materi yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.